Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Halo, perkenalkan saya Sandi Aditama. Nomor induk mahasiswa saya 230203038. Saat ini saya adalah mahasiswa program studi akuntansi semester 6 di Universitas Mandapu Ulama Kalimantan Timur. Nah, presentasi singkat ini secara khusus saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester, tepatnya untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi mari kita langsung mulai saja membedah data dari PP Maju Berkelanjutan TBK. Tapi sebelum kita benar-benar masuk ke deretan angka keuangannya, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Reni Marlina, SST MM. Beliau adalah dosen pengampu yang sangat luar biasa yang telah membimbing kelas ini selama 1 semester penuh. Harapan saya, analisis yang akan saya paparkan ini bisa menguraikan temuan-temuan kunci perusahaan dengan runtut dan sangat jelas. Oke, mari kita lihat gambaran besarnya dulu. Kinerja perusahaan dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang sangat positif. Penjualan mereka naik cukup signifikan, angkanya menyentuh 52,5%. Tapi, coba perhatikan hal yang paling menarik ini. Laba bersihnya ternyata meroket jauh lebih tajam, hingga 76,9%. Laba yang melesat melampaui pertumbuhan penjualan ini menjadi satu bukti tegas. Bukti bahwa perusahaan punya tingkat efisiensi operasional yang amat sangat luar biasa. Mereka benar-benar berhasil menekan beban pengeluaran, justru di tengah naiknya tren penjualan. Lalu pertanyaannya sekarang, seberapa aman sih posisi keuangan mereka? Nah, kondisi likuiditas perusahaan ini terbukti sangat kuat. Current ratio atau rasio lancarnya di tahun 2024 mencapai 2,08 kali. Ini artinya apa? Artinya perusahaan memegang dana tunai yang sangat memadai. Mereka amat sangat siap untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Terus bicara soal solvabilitas, kondisinya juga sangat aman. Debt to equity ratio berada pada angka 78,1%. Persilukannya benar-benar dikendalikan dengan ketat. Modal sendiri secara meyakinkan mendominasi pembiayaan aset perusahaan. Jadi bisa dibilang ini adalah profil risiko yang sangat rendah. Sekarang, mari kita bongkar mesin profitabilitas mereka menggunakan pendekatan analisis DuPont. Ternyata, kekuatan utama perusahaan ini terletak pada margin laba bersihnya yang cukup tebal. Angkanya mantap di 11,3%. Di saat yang sama, perputaran aset atau aset turnover mereka juga berjalan dengan cepat. Perputarannya berada di angka 1,43 kali. Kombinasi margin laba yang tebal ditambah perputaran aset yang gesit inilah yang menjadi motor utama profitabilitas. Dan hasilnya, return on equity atau tingkat pengembalian modalnya tembus sampai 28,7%. Perusahaan ini terbukti sukses besar mencatat laba maksimal dari modal yang dipercayakan oleh para pemegang saham. Jadi, berbekal kondisi keuangan yang sangat solid ini, saya merumuskan 3 rekomendasi strategis. Pertama, manajemen wajib mempertahankan disiplin efisiensi biaya tadi karena sudah terbukti ampuh. Kedua, berhubung perusahaan saat ini menumpuk saldo laba ditahan yang cukup besar, manajemen sangat disarankan untuk mulai membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham. Ketiga, kas yang berlimpah sebaiknya dimanfaatkan secara produktif. Manajemen bisa menggunakan dana tersebut untuk memperluas jangkauan ke pasar-pasar yang baru. Nah, pertanyaannya, apakah manajemen berani mengambil langkah ekspansi ini demi menjadi pemimpin pasar sejati di masa depan? Waktu yang akan membuktikan. Baik, sekian presentasi analisis laporan keuangan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Ibu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.